Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cipta Kreasi Inovatif. Perkenalkan, nama saya Noval Maulana Budiman atau teman-teman bisa panggil saya seperti biasa Bang Maul ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya mungkin kita sudah bahas apa itu jaringan dan pengertian dari segi jaringan, dari segi kenapa jaringan itu sangat penting ya, dan kenapa kita harus menggunakan jaringan di dunia bisnis atau perusahaan kita saat ini ya teman-teman. Nah sekarang kita akan membahas sedikit ke arah perangkatnya teman-teman. Kemarin saya sudah bahas best practice ya. Jadi ada beberapa memang perangkat yang sudah saya jelaskan ya secara singkat dan tapi mungkin belum secara detail ya teman-teman. Jadi mungkin di hari ini saya akan memberikan satu cuplikan ya dari setiap perangkat-perangkat ya untuk saat ini yang digunakan ya teman-teman di dunia networking. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya di channel Cipta Kreasi Inovatif karena kita banyak banget nanti video-video sangat informational ya dan sangat mudah untuk dipelajari untuk teman-teman mulai masuk ke dunia networking ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe, di like dan juga kalau misalkan ada yang komen silahkan di komentar di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari perangkat switch nih. Nah perangkat switch sendiri itu mungkin bisa dibilang adalah perangkat yang menghubungkan banyak sekali device ya di dalam satu jaringan lokal. Ya seperti sebelumnya saya sudah sebutkan ya teman-teman bahwa switch itu adalah perangkat yang kita namakan sebagai switch access ya teman-teman. Kenapa kita namakan switch access? Ya switch access ini digunakan untuk menghubungkan ke perangkat-perangkat kecil ya teman-teman atau perangkat-perangkat jaringan yang lainnya ya teman-teman. Contohnya perangkat itu bisa dibilang perangkat access point ya, maupun itu perangkat CCTV, mau itu perangkat-perangkat kayak PC ya teman-teman. Jadi banyak sekali perangkat-perangkat yang bisa dihubungkan ke switch ya teman-teman, agar switch itu bisa menampung ya semua perangkat-perangkat yang ada di satu jaringan lokal tersebut agar bisa saling berkomunikasi dan juga saling bertukar data ya teman-teman yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya gitu. Jadi itu alasan kenapa switch itu sangat penting di jaringan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bilang, Bang mau bisa nggak sih tanpa switch? Jujur aja nih, untuk saat ini kalau misalkan kita mengandalkan satu router rumah ya teman-teman, karena biasanya kan emang kita kalau ada internet maupun di rumah maupun di kantor, pasti kan kita disediakan yang namanya router dari ISP ya teman-teman, di mana router tersebut portnya itu tidak mensupport fitur-fitur yang ada di switch ya teman-teman. Karena untuk saat ini banyak switch yang yang bisa memberikan power teman-teman ya, atau yang disebut dengan nama PoE atau Power over Internet ya teman-teman, di mana switch itu bisa ngasih power ke CCTV agar CCTV-nya itu tidak harus menggunakan adapter power lagi ya kan teman-teman. Jadi contohnya teman-teman kalau misalkan punya CCTV atau teman-teman punya access point di mana itu pasti kan memerlukan power ya, nggak mungkin nyala sendiri dengan cahaya matahari ya teman-teman. Ada, cuman nggak akan memastikan kestabilan ya teman-teman dari perangkat tersebut. Makanya kita adakan yang namanya PoE. Kalau misalkan kita nggak pakai PoE teman-teman, kita otomatis harus narik kabel nih jauh-jauh. Itu kan pasti repot ya kan. Itu belum kesiram air, belum kena hujan ya teman-teman. Jadi banyak faktor cuaca yang mungkin bisa dibilang sangat membahayakan dari segi power outlet itu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan PoE ya, PoE itu bisa dibilang sangat mempermudah ya dan mempersimpel dari segi konektivitas jaringan. Ya karena kita cukup mencari satu kabel ya, satu kabel itu sudah bisa mengirim data dan juga sudah bisa memberikan power ya ke device atau ke perangkat tersebut, agar perangkat tersebut udah nggak usah banyak kabel-kabel lagi yang terhubung ke perangkatnya gitu teman-teman. Jadi itu salah satu cara yang mudah untuk teman-teman pahami kenapa switch itu sangat penting. Kapan kalian harus memerlukan switch PoE? Oke, switch PoE yang tadi saya sudah sebut. Switch PoE digunakan saat kita mempunyai device-device yang memang yang support PoE. Ya kayak banyak CCTV yang sekarang sudah support PoE. Access point juga pasti semuanya harusnya support PoE ya teman-teman, karena PoE itu sangat penting ya dari segi access point ya. Nah, tapi di switch PoE itu ada beberapa tipe teman-teman ya. Kalau saya survei ya dari segi barang ya teman-teman, karena setiap device itu mempunyai spesifikasi yang beda ya teman-teman. Cuman karena memang saya backgroundnya memang banyak di perangkat H3C ya teman-teman. Perangkat H3C yang mungkin nanti akan saya bawa contoh perangkat tersebut. Jadi perangkat tersebut dari segi switch PoE itu mempunyai tipe-tipe PoE ya. Jadi nggak semua PoE itu sama gitu teman-teman. Bedanya apa? Ada yang PoE biasa, ada yang PoE plus, dan juga ada yang PoE plus plus. Ya, dimana PoE biasa itu hanya support untuk dari segi watt yang sangat kecil, ya, dan PoE plus itu watt yang sangat menengah ya teman-teman, dan kalau PoE plus plus itu yang support watt yang sangat tinggi. Bedanya apa?
Jadi setiap barang kalian, setiap perangkat-perangkat jaringan yang lainnya itu mempunyai spesifikasi PoE atau power yang berbeda-beda teman-teman. Kadang memang ada perangkat CCTV atau access point yang memang PoE-nya sangat kecil karena memang access point tersebut atau device tersebut memang tidak dipergunakan untuk high density ya atau wattage yang sangat besar. Jadi user yang digunakan atau power yang diperlukan di perangkat tersebut tidak memerlukan power yang sangat besar. Ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah main di access point yang high density ya atau misalkan teman-teman sudah mempunyai perangkat-perangkat yang high end gitu ya, dimana PoE-nya tuh support up to PoE++ dimana itu yang akan diperlukan untuk memaintain agar device-nya itu stabil teman-teman. Karena kalau misalkan device tersebut tidak mendapatkan power yang sesuai dengan keinginan spesifikasi, itu akan otomatis restart atau ada boot loop. Ya, dia akan booting lagi karena kegunaannya itu tidak nge-support karena switch-nya itu tidak nge-support power yang diinginkan nih oleh perangkat access point ini. Gitu teman-teman. Jadi itu salah satu alasan kenapa PoE itu sangat penting di jaringan, dan juga kenapa tipe-tipe PoE juga harus dipelajari dan juga harus dilihat secara detail ya teman-teman, agar tidak ada yang namanya ketidakstabilan, kehilangan koneksi ya, dan juga adanya boot loop gitu teman-teman. Jadi itu alasan kenapa kita harus lebih fokus ya terhadap tipe-tipe PoE, dan juga alasan kenapa kita harus menggunakan PoE switch ya gitu teman-teman. Oke, yang lainnya switch yang satunya lagi kalau misalkan switch nggak ada PoE ya teman-teman. Nah, switch yang nggak ada PoE itu biasanya memang terhubung, kalau saya sebut itu adalah switch LAN ya teman-teman. Switch LAN itu digunakan untuk terhubung ke PC saja. Ya, jadi banyak di kantor ya, contohnya ada kantor yang besar ya, banyak PC ya, PC desktop ya teman-teman ya, maupun untuk Windows, Mac ya. Jadi mereka itu nggak usah menggunakan WiFi. Mungkin masih zaman era yang belum digitalisasi dari segi WiFi ya teman-teman, masih menggunakan kabel gitu, dimana pasti mereka colok-colok menggunakan kabel UTP biasa gitu ke perangkat LAN dan juga terhubung ke switch-nya. Itu teman-teman bedanya. Jadi switch yang biasa itu tidak support PoE karena memang terhubung ke PC LAN biasa ya teman-teman. Oke, yang kedua teman-teman yang harus tahu dari segi switch, teman-teman harus tahu tipe-tipe dan perbedaan switch-nya ya teman-teman. Kalau dari saya banyak tipe-tipe switch, yang contohnya ada tipe yang gede ya, ada tipe yang high density, ada tipe yang high end, ada yang tipe yang low end, ada yang tipe yang mid end ya teman-teman. Jadi banyak sekali tipe-tipenya nih teman-teman. Tapi memang difokuskan ke arah dari segi pemakaian. Ada switch yang 40 gig, ada switch yang 10 gig, ada yang switch yang 2,5 gig ya, ada yang switch yang 5 gig. Ya, jadi ada switch yang lebih lagi 40 gig ya, ada yang 100 giga ya, ada yang 400 giga. Jadi banyak sekali teman-teman dari segi kecepatannya gitu ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi karena memang kita akan memfokuskan dari segi beberapa perangkat di bidang jaringan ya teman-teman. Jadi gitu. Oke teman-teman, berikutnya switch itu bekerja di layer 2 ya teman-teman, dimana switch hanya bisa berhubungan dengan perangkat-perangkat yang tadi saya sudah sebut, perangkat-perangkat seperti access point dan switch TV itu menggunakan MAC address ya, atau mereka menggunakan VLAN ya teman-teman gitu. Jadi belum bisa mengobrol ke jaringan yang lain teman-teman, hanya bisa mengobrol di jaringan lokal yang mereka identifikasinya menggunakan MAC address gitu teman-teman, ataupun menggunakan VLAN ya gitu, dan IP address gitu teman-teman. Jadi belum bisa berhubungan atau routing ya, belum ada fitur routing ya seperti ada yang di router gitu teman-teman. Jadi akan saya jelaskan yang secara detail kenapa router itu lebih powerful dari segi dari segi konektivitas daripada switch ya teman-teman gitu. Dan dalam lingkungan enterprise ya teman-teman, kita juga mendukung yang tadi saya sebut ya, seperti VLAN ya atau DHCP ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan di dunia enterprise itu biasanya kita menggunakan fitur trunking ya atau akses gitu teman-teman, dimana itu akan memudahkan ya untuk kita sebagai teknisi ya teman-teman untuk memperluas jaringan gitu. Jadi secara simpel switch itu kegunaannya seperti itu ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lainnya silahkan berkomentar di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas router ya teman-teman, dimana memang router dari segi perangkat itu memang sangat berbeda ya dari switch, tapi mungkin mempunyai fitur-fitur yang mirip-mirip ya teman-teman, tapi penggunaannya itu sangatlah berbeda gitu ya teman-teman. Tapi secara mudah, secara simpel, router itu memang digunakan untuk menghubungkan dari satu jaringan ke jaringan lainnya gitu ya. Jadi hubungkan jaringan LAN yang satu ke LAN yang dua. Di tengahnya kita taruh router gitu ya teman-teman. Jadi gunanya itu untuk memperbagi atau memperluas dari segi jaringan ke jaringan gitu ya, bukan seperti switch di mana switch hanya bisa
menghubungkan dari satu jaringan ke jaringannya dia sendiri, ya, atau memperluas jaringannya dia sendiri. Ya, kalau router itu memperluas jaringan antar jaringan, gitu. Teman-teman, secara simpel perbedaannya ya itu, gitu ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman sekarang juga menggunakan router ya di rumah-rumah teman-teman ya. Contohnya ada router WiFi ya dari IndiHome atau ISP yang lainnya, gitu. Masing-masing mempunyai konektivitas dan dari segi konfigurasi mungkin sama ya teman-teman, gitu. Jadi berbeda merek tapi menggunakan konfigurasi yang kurang lebih sama, gitu teman-teman. Jadi itu main fungsinya ya teman-teman. Tapi kalau dari segi teknis ya atau dari segi networking, itu router itu bekerja di layer 3 ya teman-teman. Berfungsinya untuk apa? Kalau misalkan kalian tahu nih ada router yang lebih enterprise, ada router enterprise ya teman-teman, dimana router enterprise biasanya itu digunakan untuk mengatur jalur internet ya teman-teman. Jadi kalau misalkan router biasa bisa menerima satu ISP doang ya kan teman-teman. Tapi kalau router yang besar ya, perbedaannya apa sama router yang kecil gitu ya, sama router yang rumah. Router yang rumah dari segi kapabilitas speednya ya teman, atau throughput itu sangat kecil dibanding yang router enterprise ya teman-teman. Dari secara speed ya, dari secara portnya ya, dari secara fitur-fiturnya, dari secara mengatur jalur itu sangat berbeda ya teman-teman, dibanding teman-teman membeli ya router enterprise yang harganya wah luar biasa ya teman-teman. Tapi memang itu digunakan untuk di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan enterprise gitu ya teman-teman. Jadi beda-bedanya itu ada dari segi portnya ya teman-teman, dimana kalau router enterprise itu portnya itu up to 100 GB, 40 GB ya teman-teman, dari satu port itu gitu loh. Kalau di rumah kita di internet rumahan ya teman-teman, itu satu portnya itu bisa 1 GB doang ya, atau teman-teman tuh ada yang kalau router yang bagus itu 2,5 GB ya, atau ada yang 5 GB ya teman-teman. Tapi kalau dari segi enterprise itu udah mainan ya teman-teman. Jadi dari segi enterprise sudah main 1 GB, 40 GB dan seterusnya. Itu penjelasan dari segi router ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman sudah paham ya alasannya gunakan router untuk apa, dan juga cara gunakannya mungkin nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Mungkin kita akan sedikit membahas dari segi konfigurasi juga ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas perangkat yang ketiga ya teman-teman, yaitu perangkat access point. Kenapa access point itu sangat penting dan kenapa access point itu digunakan ya di dunia kantoran atau di rumah teman-teman ya, kalau teman-teman memasang gitu. Jadi saya sudah bahas ya sebenarnya access point di video sebelumnya ya, kenapa access point itu penting ya, kenapa access point itu sangat dimanfaatkan di dunia enterprise atau di dunia dari segi sekolahan, dari segi universitas, dari segi kantoran, dari segi perusahaan manufaktur, kenapa mereka memerlukan access point ya teman-teman. Sebenarnya access point itu secara simpel, secara sederhana ya teman-teman, itu untuk memperluas jaringan wifi mereka. Makanya banyak perangkat-perangkat mereka yang harus terhubung kepada internet ya. Contohnya ada perangkat-perangkat IoT ya, yang memang sekarang IoT itu banyak yang hanya memerlukan konektivitas WiFi ya. Jadi internetnya itu tidak menggunakan kabel lagi, jadi tinggal connect ke WiFi yang otomatis dia akan terhubung ya teman-teman ke cloudnya mereka gitu. Jadi banyak perangkat-perangkat juga dari segi device HP kita atau laptop kita atau komputer kita yang memang sekarang lebih memudah, itu tinggal tarik satu access point aja ya, dengan tarik satu kabel ya yang ke switch ya, yang tadi saya sudah bilang ya teman-teman, dan juga sudah berdetail ya kenapa kita harus menggunakan switch, dan itu sudah nge-solve semua problem-problem konektivitas jaringan di area tersebut gitu. Jadi secara simpel itu teman-teman alasan kenapa kita harus menggunakan access point. Di perusahaan, access point itu biasanya dikelola secara terpusat ya, agar performanya dan keamanan itu tetap dijaga ya teman-teman. Jadi contohnya ada satu perusahaan yang memang menggunakan satu brand access point ya teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman mempunyai multiple brand di dalam satu tempat atau satu perusahaan kalian, itu pasti dari segi control, dari segi pengelola atau dari segi pengaturan ya, itu mempunyai platform yang berbeda gitu ya teman-teman. Soalnya tipe-tipe access point, brand-brand yang menggunakan access point itu mempunyai cloud based yang berbeda ya, konfigurasi yang berbeda, bahasa command line yang berbeda. Jadi banyak sekali perbedaan ya teman-teman kalau dari segi pengelolaan ya, atau secara konfigurasi ya teman-teman. Dari inti konfigurasi sama, cuman layout dan dari segi planning kelolaan itu sangat berbeda ya. Jadi ada beberapa access point yang memang sekarang mempunyai fitur, contohnya fitur authentication kayak pop up gitu kan. Kayak di hotel tuh kadang-kadang kan kita masukin tuh roomnya berapa, passwordnya itu misalkan nama kita gitu kan teman-teman. Jadi access point juga sudah mempunyai fitur-fitur seperti itu ya teman-teman. Hampir semua brand access point sudah mempunyai fitur-fitur itu, tapi mempunyai desain dan layout dan
kegunaan konfigurasi yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mengadaptasi dari segi konfigurasi masing-masing perangkat. Teman-teman juga harus tahu ya teman-teman, kapan teman-teman harus menggunakan tipe akses point di titik mana saja gitu. Kalau misalkan teman-teman mempunyai akses point di titik yang sangat yang sangat lebar, yang jangkauan itu memerlukan akses point yang banyak karena mungkin di stadium yang banyak orang gitu ya, atau kita sebut dengan high density, itu teman-teman juga harus memerlukan akses point yang spek yang tinggi juga, yang memang diperuntukkan untuk high density ya teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman hanya untuk di kantoran ya atau di rumahan, itu mungkin hanya memerlukan yang spek yang low end aja ya teman-teman, yang memang tidak memerlukan performa yang sangat tinggi gitu. Atau kalau misalkan di kantoran yang memang medium density, itu memang teman-teman hanya bisa menggunakan yang medium density aja teman-teman, agar semuanya berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan keperluan masing-masing perusahaan atau masing-masing area gitu teman-teman. Jadi itu ada beberapa alasan dari segi masing-masing spek access point yang harus digunakan ya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan lagi gitu ya. Oke, yang terakhir kita akan membahas satu perangkat yang gak kalah penting dan juga gak kalah keren ya dibanding perangkat-perangkat yang sudah saya sebutkan di sebelumnya ya. Jadi perangkat ini yang namanya perangkat firewall ya, atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia yaitu tembok api ya teman-teman ya. Tapi jangan terlalu fokus ke tembok api, fokus di firewallnya aja gitu. Jadi gunakan nama firewall ya seperti biasa, jangan gunakan tembok api ini. Jadi setiap jaringan, maupun itu di government, maupun itu di enterprise, perusahaan besar, maupun itu di tempat universitas-universitas terbesar, itu mereka pasti mempunyai device firewall ya teman-teman. Jadi Bang Noval, firewall tuh duduknya di sebelum router atau firewall tuh duduknya di sebelum switch nih teman-teman, Bang Maul gitu. Jadi ISP itu terhubung kemana dulu? Oke, secara mudah ya atau secara best practice ya teman-teman, memang firewall itu duduk di antara perangkat router dan juga perangkat switch ya teman-teman. Jadi firewall itu ada di tengah-tengah. Jadi contohnya ya teman-teman, dari router itu akan terhubung ke firewall dulu. Dari firewall itu akan terhubung ke perangkat-perangkat lainnya gitu ya teman-teman ya. Jadi secara mudah tuh kalau menurut saya itu firewall memang best practice-nya seperti itu gitu teman-teman. Karena memang dari segi keamanan itu kita bisa mengontrol dari jalur flow dari segi jaringan kita ya. Memang itu kegunaan dari firewall ya teman-teman, untuk mengatur flow jaringan kita ya teman-teman, yang masuk maupun yang keluar gitu teman-teman. Kalau misalkan kalau misalkan tidak ada firewall, semua data yang dari luar itu bisa masuk ke dalam tanpa ada yang namanya penyesuaian atau pemblokiran atau yang namanya policy ya teman-teman, yang biasanya digunakan di firewall itu. Contohnya yang dari luar itu tidak bisa masuk ke jaringan internal, yang dimana ada database atau file-file yang penting gitu ya teman-teman. Jadi dia hanya bisa masuk ke mungkin server website mereka atau server domain mereka yang memang digunakan untuk contohnya kalau di government tuh daftar PTP lah, untuk daftar SIM kalian lah, untuk daftar eSIM lah, untuk dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi banyak banget ya kegunaannya ya teman-teman, kalau secara detail ya. Cuman dari segi kegunaannya itu seperti itu ya teman-teman, lebih ke arah untuk memblokir akses berbahaya ya, untuk mengatur polisinya, dan juga untuk mengelola NAT ya teman-teman, yang pasti ada ya di fitur NAT di firewall ya. Oke, Bang Maul, apa sih NAT ya? Kenapa NAT sangat penting sih ya kan? Jadi secara simple NAT itu sangat penting ya teman-teman. NAT itu artinya adalah Network Address Translation, di mana jaringan kalian itu akan nge-translate dari IP private ke IP publik ya teman-teman. Contohnya teman-teman, saya main HP, itu HP saya kan menggunakan IP private ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya mau akses ke internet, itu saya akan mengakses ke IP publik dulu baru ke internet ya teman-teman. Dan teman-teman saya itu juga akan menggunakan IP publik yang sama ya teman-teman untuk mengakses ke internet gitu. Secara simpel tuh seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau nanya analogi ya, contoh di dunia sehari-harian ya, mungkin secara simpel gini, saya di kantor ya kan, saya di meja 1, teman-teman saya di meja 2, meja 3, meja 4 ya teman-teman. Tapi giliran kita mau ngirim paket keluar kantor, itu kita menggunakan satu alamat yang sama ya, atau kalau disebut dalam analogi networking itu satu IP publik sama untuk ngirim paket keluar ya teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan dengan alamat cipta kreasi inovatif ya, itu sebagai alamat untuk keluar kita ya teman-teman. Makanya agar mereka jika masuk lagi ke dalam ya, mereka yang ngirim paket ke kantor kita bisa tinggal masukkan nama PT Cipta Kreasi kita ya kan, karena itu memang alamat address kantor kita. Jadi kita akan nanti ambil paketnya di kantor. Jadi secara simpel itu analoginya teman-teman ya.
Jadi itu definisi dari NAT dan kenapa kita harus memang harus menggunakan protokol tersebut ya teman-teman. Jadi itu adalah fitur-fitur dari NAT ya, kenapa kita harus menggunakan NAT di firewall ya teman-teman. Jadi ada fitur-fitur lainnya ya dari firewall ya teman-teman, contohnya membuat zona keamanan ya, maupun mengatur jalur throughput dan inputnya, input dan outputnya ya teman-teman ya, dan juga mengatur banyak banget policy-policy-nya ya teman-teman, mana jaringan yang nggak boleh masuk atau akses ke jaringan B ya, mana jaringan yang nggak boleh masuk ke akses atau jaringan C ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya teman-teman yang harus diperhatikan ya. Oke teman-teman, jadi di video ini kita sudah bahas banyak sekali perangkat-perangkat jaringan ya teman-teman. Jadi dari switch, dari router, dari firewall, dari access point, kita sudah bahas semua nih teman-teman. Jadi teman-teman harus sudah paham ya kegunaan masing-masing perangkat ya. Jadi berikutnya kita akan membahas dari segi in-depth, in detail, dan juga configuration dari segi perangkatnya masing-masing gitu teman-teman. Kita tidak hanya menjelaskan perangkatnya saja, tapi memang kita fokus untuk melakukan konfigurasi dan best practice dari segi perangkat ya teman-teman, dan juga mungkin fitur-fitur unik ya dari switch-nya atau dari perangkat-perangkat lainnya gitu ya teman-teman. Jadi berikut adalah video-video yang akan kita lakukan ya ke depannya, dan semoga kalian enjoy ya di video kali ini ya, dan juga teman-teman jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya ke channel Cipta Kreasi Inovatif, karena itu bisa lebih menyemangati saya untuk membuat video-video seperti ini ya teman-teman. Ya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan ya bertanya di kolom komentar ya, dan juga kalau misalkan teman-teman ingin berpendapat atau menanyakan atau memberikan ide video berikutnya untuk saya, silakan teman-teman feel free. Kalau misalkan teman-teman sudah paham ya dari segi penjelasan saya, alhamdulillah ya teman-teman. Kalau misalkan masih belum paham ya, ada di Google ya teman-teman, ada ChatGPT ya teman-teman, mereka ujung-ujung bakal ngejawab pertanyaan kalian kok ya kan. Jadi itu saja dari saya ya, semoga kalian suka videonya dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat jumpa di video berikutnya.